Seperti arah jarum jam yang terus berputar tiada henti, yang terus berdetak dan tidak bisa diputar kembali. Hidup itu penuh dengan tanda tanya. Seringkali manusia itu ketika masalah datang menghampiri, selalu sibuk mencari tempat untuk berbagi. Manusia sibuk dengan masalahnya sendiri, sampai-sampai lupa siapa yang seharusnya mereka cari. Lupa bahwa ada satu pribadi yang menjadi jawaban dan siap mengusap setiap tetesan air matanya. Tuhan, apa rencanamu atas hidupku? Apa yang ingin Engkau tunjukkan dari masalah ini? Berapa lama aku harus menunggu? Di mana Engkau? Reviving Hours, Thursday, November 26, 2020. Start from 7 p.m. See you on the YouTube channel Goshen Blessing. Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing Minggu 29 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. GBI Goshen Blessing akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang rindu dibaptis, dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja GBI Goshen Blessing di nomor telepon 031 382 3178 atau di nomor 031 382 3996. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Saya percaya ada sukacita mengalir buat kita. Mari sama-sama kita bersukacita buat Tuhan Yesus karena Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa buat kita. Mari yang setuju, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kau baik Tuhan.
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamanya kami puji Engkau Tuhan. Ku berbahagia, amin, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami puji Blessing assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This
sukacita Tuhan. Haleluya, kami mau sembah Engkau, kami mau hadirkan Engkau Tuhan. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari datang masuk dalam hadirat-Nya dengan mulut penuh puji-pujian, dengan mulut penuh ucapan syukur. Mari datang ke dalam mesbah-Nya. Kami datang Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang bersuka, kami bawa hati yang bersyukur ke dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus, kami umat-umat yang menyembah-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu yang datang dalam rendah hati, dengan penuh rindu kami. Kami datang Tuhan dengan pujian kami, Yesus, Yesus, Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Yesus, Kau segalanya, Kau lebih dari segalanya untuk kami Tuhan. Yesus, puaskan kami Tuhan, puaskan kami Tuhan, mengalir penuhi kami, mengalir bebaskan kami, biar kami rasakan kasih-Mu mengalir memenuhi kami Tuhan. Oh yaralabo, syaralalabo, yaralaba, yaralabo, yaralabo, yaralaba. Kau gunung batu kami, pertahanan kami Tuhan, hanya datang dari-Mu, hanya datang dari-Mu. Perisai kota benteng kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau katakan Engkau baik, Engkau setia Tuhan, Kau tempat perlindungan kami, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan Tuhan. Syaralabo, Kau kota benteng kami, kemana kami mau pergi Tuhan, selain kepada-Mu.
Rejoice.
Center, senang sekali kita bisa ketemu lewat media yang seperti ini. Walaupun jauh secara fisik tapi kita bisa tetap jumpa dan kita bisa tetap sharing lewat media yang seperti ini. So izinkan aku memperkenalkan diri sekilas, nama saya Elisha Basutopo. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal yaitu Alpha Omega Church di Surabaya, Jakarta dan Palangkaraya. Dan saya juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Maybe beberapa lagu kita juga udah pernah dinyanyikan di Legacy Center. Dan kita sebenarnya pernah ke sana sih beberapa kali. So senang banget hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa lewat ibadah kita hari ini. So hari ini kita akan ngebahas tentang doa. Nah orang tuh sering bilang nih ucapan klise gerejanya itu bilang katanya doa itu nafas hidup orang percaya. Cie ya kan, cuman pertanyaannya terus gimana caranya kita itu berdoa? Terus doa tuh harus berapa lama? Karena ada yang bilang doa itu 1 jam. Ada yang bilang lagi 1 jam lo bercanda ya, doa tuh jangan bentar-bentar gitu 2 jam. Ada yang bilang oh kalau orang hebat itu doanya tuh 3 jam. Waduh gila banget. Ada yang bilang doa tuh ya 15 menit 5 menit udah gak apa-apa lah. Ya kan, terus yang mana yang benar nih? Terus habis itu pertanyaan berikutnya kan gini, kita tuh ngomong apa aja selama itu? Ya kan, terus kalau kita udah kehabisan kata-kata gimana nih, kita udah gak tahu mau ngomong apa lagi? Ya kan, nah
Saya ini bertumbuh di keluarga pendeta dan sering banget dengar khotbah di gereja dari kecil. Dan banyak orang bilang wah harus saat teduh ya kan. Terus harus bisa doa itu 1 jam. Dan terus itu saya juga dengar katanya wow orang lain tuh kalau doa 3 jam. Sampai kalau mereka keluar dari ruangan itu mukanya bercahaya. Wah oke lah keren banget. Ya kan terus habis itu kayak saya jadi merasa bersalah gitu. Kok aku doanya pendek banget ya. Terus akhirnya kayak jadi mikir aduh masa sih ya dalam 1 hari 24 jam gak bisa meluangkan waktu gitu sama Tuhan ya kan kayak misalnya 10%-nya atau berapa aduh kayak langsung ngerasa bersalah banget gitu. Jadi terus aku mikir oke lah aku harus berdoa nih. Cuman doanya ya masa ya kita itu gak ngeluangin waktu buat Tuhan. Akhirnya motivasinya karena rasa bersalah nih ya kan jangan ditiru. So jadi waktu itu aku mentarget diriku sendiri untuk berdoa at least 15 menit sehari. So pagi-pagi bangun masih ngantuk, matanya udah masih lengket, posisi duduknya udah duduk di tempat tidur sambil kalau bisa sambil wajahnya tuh kebekap di kasur lagi gitu kan. Untuk terus kemudian chance ketiduran lagi kan gede banget ya kan. Terus udah mukanya udah di situ terus mulai aku doa. Tuhan terima kasih buat penjagaan Tuhan tadi malam, ya kan terima kasih buat hari ini hari yang baru. Terus kemudian doalah mulai doa buat sekolah, doa buat ulangan, doa buat Tuhan pokoknya hari ini semoga bisa ulangannya. Terus habis itu kalau ada hasil ulangan yang jelek misalnya nilainya tuh 60, cobalah Tuhan kerjakan mujizat gitu. Tiba-tiba di depan papa mama bisa 6-nya tuh keputer gitu jadi 9. Supaya mereka tuh mau tanda tangan gitu kan di zaman itu masih kayak kalau ulangan harus tunjukin ke orang tua di tanda tangan. Terus habis itu wah berkati papa, mama, koko, lumayan koko saya ada 3 jadi agak lebih panjang waktunya kan. Terus waduh udah aku sebutin semuanya. Terus habis itu aku mikir kan wah ini kayaknya pasti udah ada 5 menit deh. Buka mata lihat jam. Wih jarum panjangnya kayak gak gerak gitu. Ya kan mungkin nih kayak baru 1-2 menit kayaknya ya. Terus merasa bersalah kan. Doa lagi, sebutinlah emak, engkong, ama, akong, om, tante, sepupu, aku urutin semuanya namanya aku sebutin satu-satu. Terus habis itu oke, biar lebih lama lagi doa buat gereja, doa buat jemaat, doa buat ini, buat itu. Terus aku udah mikir wah ini pasti dari start tadi ini udah 10 menit lah. Buka mata, ya bergeser 5 menit aja belum. Aduh rasanya tuh kayak susah banget gitu mau doa. Udah kehabisan kata-kata walaupun udah cuman sebentar. Ya karena aku gak tahu hari ini teman-teman kayak gimana keadaannya, kondisi dan kehidupan berdoanya. Mungkin udah baik-baik saja atau mungkin sebagian dari teman-teman kayak oh, that's like exactly me. Ya kan sama banget terus kita nih harus kayak gimana gitu. Nah hari ini kita akan belajar langsung dari Yesus dan dia mengajarkan tentang berdoa. Dan aku berharap ini akan merubahkan kehidupan kita semua sama seperti ini merubahkan kehidupanku waktu aku mempelajarinya. Dan sampai hari ini aku masih belajar untuk melakukan ini juga. Nah Yesus mengajarkan bagaimana berdoa yang kita kenal sebagai gini, doa Bapa kami. Nah doa ini kalau dulu mungkin teman-teman sekolah di sekolah Kristen atau Katolik ini wajib untuk kita hafalkan buat ulangan, buat ujian. Ya karena apakah kemudian doa ini hanya untuk sekedar dihafalkan? Ternyata enggak. Oke, kita akan lihat sama-sama. Matius 6 ayat yang kelima, if you have your Bibles yang fisik atau di handphone bisa kita buka bareng-bareng. Kalau misalnya enggak ada juga di layar ini. Matius 6 ayat yang kelima aku bacain kita simak bareng-bareng. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah yang pertama yang Yesus ajarkan adalah di mana orang berdoa. Loh bukannya katanya kita bisa doa di mana aja. Kan Tuhan kan ada di mana-mana, katanya Engkau Maha Hadir. Bukannya Son of Praise punya lagu kan, Engkau Maha Hadir, promosi. Ya kan kayak katanya Engkau Maha Hadir, kan dia berarti bisa dong kita sambil nyetir di jalan. Atau mungkin kayak kita sambil yang cewek nih ya make upan, pasang alis, pasang bulu mata. Atau kayak kita lagi OTW kemana kayak gitu, kan gak apa-apa. Misalnya kita lagi mau ke sekolah,
aduh please hari ini nggak usah ada ujian gitu. Walaupun sekarang mungkin on the way ke sekolahnya tuh cuman dari ranjang ke meja belajar ya karena online kan. Atau terus kita lagi mau pulang kemalaman, aduh Tuhan please pokoknya biar papa mamaku tuh langsung tidur dah gitu. Biar nggak tahu gitu kalau kita baru pulangnya kemalaman. Yes emang benar kita bisa doa di mana aja. Tapi saat ini Tuhan sedang mengajak kita untuk masuk ke momen-momen yang lebih dalam sama Tuhan. Yang dimana kita akan mengalami hal-hal yang so much deeper than we think. Oke, so kalau kita mau kenal Tuhan lebih dalam dan kita kepengen kehidupan rohani dan kehidupan doa itu tidak membosankan dan gitu-gitu aja. Ternyata lokasi itu juga penting kata Yesus. So lanjutannya ayat 5 itu bilang supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. So di zaman itu teman-teman ada sekelompok orang namanya tuh orang Farisi. Mereka tuh super religious tapi kayak show offy banget gitu loh. Jadi harus kepingin apa yang dilakukan tuh dilihat orang. Doanya suka di tikungan jalan sambil kenceng-kenceng. Biar orang tuh noleh sama mereka kayak they're weird like that. Right? So yaitu Tuhan Yesus bilang mereka akan dapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu dilihat orang. Terus Tuhan akan ngelakuin apa-apa? Tuhan akan ngelakuin apa? Nothing. Gak akan ngelakuin apa-apa. Ya kan upahnya ya udah itu. Lu pengen dilihat orang, udah dilihat orang. Congratulations you get it. Oke. Nah tapi Yesus bilang tetapi jika engkau berdoa. Ayat 6. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Duh. Tuhan bukannya kayak doa itu kan bisa di mana aja gitu. Sambil kita cepet-cepet kadang ekspres. Once again, Yesus bilang aku kepengen ngajak kamu to a journey that is deeper than what you have experienced so far. So Yesus bilang kalau kamu berdoa masuk ke kamar tutup pintunya. Teman-teman di zaman Yesus, waktu Yesus mau berdoa dia gak masuk kamar tutup pintu. Dia pergi ke gunung atau dia pergi ke tempat sepi, ke padang gurun sendirian doa di sana. Lumayan juga ya, kayak Tuhan juga tahu di Indonesia panas ya kan. Kecuali di Bandung lumayan sejuk sih ya. Cuman di area-area lainnya tuh kan kita kepanasan, digigit nyamuk lagi. So I think masuk ke dalam kamar tutup pintu nih udah jauh lebih baik lah ya, lumayan. So intinya waktu kita berdoa, Tuhan mau kita menyendiri ke tempat yang khusus. Untuk kita itu get alone with God. Emangnya itu penting? Ternyata penting. Soalnya gini, dengan orang yang kita deket nih, misalnya ya sama keluarga atau kayak sama pacar gitu. Kadang-kadang kita bisa loh ngobrol tentang hal yang cuman standar. Hari ini ntar pulang jam berapa? Ntar malam mau makan apa? Oke, that's it. Tapi ada juga momen yang lainnya, misal kita sama orang tua, kita kalau sebelum pandemi ya, kita bisa go out on a drive. Atau kita bisa pergi ke sebuah restoran mungkin, terus ngobrol, dari hati ke hati atau conversation yang lebih dalam, and then just talk about life. Ada bedanya, ya kan? Yang pertama itu hanya sekedar rutinitas, cuman ya udahlah kesibukan biasa. Tapi yang kedua bicara tentang sebuah intimate connection atau hubungan yang intim. Yang Tuhan itu desain buat kita, yang dia ingin terjadi antara kita sama Tuhan. So kita bisa loh bicara sama Tuhan seumur hidup kita tapi tidak pernah merasa connected sama Tuhan. Bisa banget. Dan bukankah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang? Karena gini hubungan yang sesungguhnya sama Tuhan itu terjadi when we get alone with God. Alone meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan agenda-agenda kita, meninggalkan all the list of priorities. Dan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting dan lebih nyata daripada sekedar gini. Tuhan tolong ini, jagai ini, berkati ini, tolongi ini, jagai ini, berkati ini, tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, amin. Bukankah itu yang kita lakukan selama ini kalau kita doa pokoknya tolong jagain berkati, tolong jagain berkati, tolong jagain berkati, tolong jagain berkati. Itu doang agenda kita. Nah di momen ini Tuhan tuh kepengen ngajak kita ke sebuah relationship yang gak hanya cetek atau surface, tapi lebih dalam. Nah dia lanjutkan gini, dan berdoalah
kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. At least Yesus tahu bahwa kita nggak bisa lihat Tuhan, ya kan? Nah, membalas itu kan dia bilang Bapamu akan membalasnya kepadamu. Membalas artinya membayar kembali, ya kan? Memberi kembali. Oh, di sini kita mikir, oke, I get it. Kalau memang alasan kenapa Tuhan itu belum memberikan kepadaku apa yang aku mau. Oke, habis gini, selesai ibadah ini aku langsung masuk ke kamar. Atau mungkin sekarang kita lagi di kamar, aku tutup pintunya, aku kunci. Ya kan, orang lain gak boleh masuk. Papa, mama, kakak, adik, ya kan, teteh, siapapun lah pokoknya gak boleh masuk. Oke, sekarang ya udah aku kunci. Tuhan, tentang kebutuhanku, tentang keuanganku, tentang jodohku, tentang ini. Oke, jawab ya Tuhan. Ternyata it's not about that. Jesus doesn't promise that. Fortunately, untungnya Yesus gak menjanjikan itu. Balasan dari masuk ke kamar dan tutup pintu itu bukan hanya supaya kita dapat apa yang kita mau dari Tuhan. Beberapa tahun lalu waktu Sound of Praise lagi ada trip perjalanan ke Eropa, kita tuh diajak lihat museumnya Porsche. Ya kan, mobil Porsche. Nah waktu itu salah satu kendaraannya gila bagus banget. Terus aku ngeliat kan, aduh apalagi ini mobilnya gak terlalu gede. Cocok gitu buat cewek ya kan yang gak terlalu tinggi kayak aku. Gitu terus habis aku bilang, Tuhan coba deh mau satu aja. Untungnya teman-teman, Tuhan gak pedulikan doa itu. Ya kan aku gak ada jawaban ya, gak ada jawaban tidak, gak ada jawaban tunggu, gak ada jawaban apa-apa dah. Untung banget. Karena gini, balasannya bukan sekedar kita dapat apa yang kita mau. Karena Tuhan terlalu baik dan terlalu dahsyat untuk hanya sekedar itu gitu. Tetap ada balasannya, kita akan lihat sebentar lagi. Oke, lanjut ayat 7 bilang gini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Oke, so it was so true. Di awal tadi aku cerita tentang doa aku ya kan diolor-olor, dibanyak-banyakin. It doesn't work. Dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Kadang kita bilang gini, aku gak tahu loh kalau doa harus ngomong apa. Atau kadang kita bilang, aduh kita gak tahu loh kayak aku gak bisa loh kata-kata yang bagus. Yang kayak gitu, aku tuh doanya jelek. No, kita tidak akan bisa impress Tuhan dengan indahnya kata-kata kita. You know, sometimes kita kayak dengar orang yang doa, Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan siapa ya lupa lagi. Yusuf, bukan lagi. Yesus, salah juga. Siapa ya? Abraham, Ishak dan Yakobus. Kayak siapa ya? Oh ya Abraham, Ishak dan Yakub dan Hana dan Simeon dan Samuel dan bukan salah lagi semua. Ya kan, atau ada orang yang doanya lama banget. Sampai yang dengerin doa udah kayak mukulin nyamuk aja udah dapat berapa gitu ya. Atau kita udah main game di handphone, udah PUBG, udah chicken dinner berapa kali udah gak tahu ya kan. Terus ini punchline-nya Yesus bilang, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka. Ayat 8. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah, kalau Tuhan dah tahu, ya kan ngapain kita minta? Ngapain dong doa? Kan Tuhan udah tahu. Ternyata teman-teman sekalian, doa bukan tentang kita tuh minta-minta sama Tuhan. Dan cuman sekedar memberitahu Tuhan masalah kita. Lah terus kita doa apa dong? We have been missing something, don't we? Kita sepertinya mungkin kelewatan sesuatu ya nggak? Nah teman-teman sekalian gini, hal terpenting dalam kehidupan kita itu bukan keuangan, sekolah, kuliah, tugas, keuangan, pasangan hidup dan seterusnya. Hal terpenting dalam kehidupan kita, sumber segala-galanya adalah relationship kita dengan Yesus. Alright, aku ulangin sekali lagi. Hal terpenting dalam kehidupan kita adalah relationship kita dengan Yesus. Nah bukan berarti lantas yang lainnya itu gak penting, bukan. Tapi karena pusatnya, sumbernya adalah relationship kita dengan Yesus, otomatis saat relationship dengan Yesus ini, ini kuncinya,
maka aspek kehidupan yang lainnya itu akan teraliri. So, alasan utama kita berdoa, kenapa kita doa adalah ini. Karena Tuhan mengundang kamu dan aku ke dalam sebuah hubungan yang super intim dan connection yang terjadi di ruangan tersembunyi dengan Bapa di sorga. Oke, alasan kita berdoa, alasan utama kita doa adalah karena Tuhan mengundang kamu dan aku kepada sebuah hubungan yang super intim dan connection yang terjadi di ruangan tersembunyi antara kita dengan Bapa di sorga. So kita lanjutin ayat 9 bilang ini, karena itu berdoalah demikian, Yesus bilang. Oke. Doa yang Yesus ajarkan ini bukanlah sebuah rumus atau bukan sekedar sesuatu yang harus kita hafalkan. Kadang soalnya gini, terlalu banyak dihafal sampai jadi nggak ngerti, sampai jadi kehilangan maknanya. Tujuannya bukan untuk dihafalkan, tapi untuk kita berdoa dengan cara atau format yang seperti ini. Oke, the first thing you do, Matius 6 ayat 9 bilang gini, Bapa kami yang di sorga. Oke, kita ucapkan kalimat itu yuk bersama-sama semuanya di ruangan kita masing-masing. 1, 2, 3, Bapa kami yang di sorga. Oke, whatever your situation is, apapun situasi kita, don't start with you. Oke, mulailah dengan Tuhan. Mulailah dengan figur Bapa yang sudah mengundang kita ke dalam sebuah relationship yang segitu dekatnya sampai dia mengizinkan kamu dan aku manggil dia Bapa. It's the closest relationship yang tidak bisa di-revoke, tidak bisa di-cancel oleh apapun. Oke, orang kan akan bilang ada mantan istri, mantan suami, tapi gak akan ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua. Dan bisakah kita pikirkan Tuhan itu mengundang kita ke sebuah relationship Bapa dan anak. Such a close relationship. Dan waktu kita itu acknowledge dia sebagai Bapa, kita diingatkan kepada siapa kita berbicara. Karena saat kita mulai mengerti siapa Tuhan, di situ kita juga diberi pemahaman siapa kita. Kan kenapa kita ada di sini. Terus dikatakan dikuduskanlah namamu. Berarti layak dipujilah namamu. Besarlah namamu ya Tuhan. Kami berserah kepada namamu yang powerful itu. Nah, semakin banyak waktu yang kita ambil untuk mengenal, untuk pausing, untuk menikmati, untuk embrace, untuk mengalami kepada siapa kita berbicara, itu merubahkan pikiran kita. Merubahkan fokus kita. Seringkali kita ngambil waktu di sini. Kita doa, oke Tuhan terima kasih buat hari ini. Sekarang yang gua perlu ya 1, 2, 3, 4, 5. Isn't that what we do? Ya kan kita, oke Tuhan pokoknya thank you lah for today. Thank you for yesterday and the days before too. Oke sekarang Tuhan yang aku perlu ya 1, 2, 3, 4, 5. Tolong jaga berkati, tolong jaga berkati, tolong jaga berkati. Yesus kayak mau bilang gini, oke it's good that you ask something, it's totally fine. Cuman gini loh, focus on who I am, kata Yesus. Nyatakan kebesaran Tuhan, buat apa? Untuk ini loh, katanya kan gak usah puitis-puitis, buat apa? Untuk ini, mengingatkan kita sendiri, mengingatkan kita akan besarnya Tuhan. Mengingatkan kita akan pribadinya Tuhan. Perspektif kita di-adjust lagi kepada fokus yang benar. Untuk menempatkan masalah kita, keuangan kita, pergumulan kita dalam konteks Tuhan yang besar ini. Yang patut kita puji, sembah, agungkan dan patut kita ikuti. Oke, so kadang-kadang kita nanya, alright masuk kamar tutup pintunya mengagungkan Tuhan. Berapa lama nih? Berapa lama? It doesn't matter. Bukan tentang durasinya. Karena gini, coba bayangin ya teman-teman kalau teman-teman lagi pacaran nih. Ya kan kita sama pasangan kita, sama cowok kita, sama cewek kita gitu kan. Terus aduh kadang-kadang duduk di seberang meja terus cuman lihat-lihatan terus ya gak sih? Aduh kamu cantik loh, apaan sih enggak? Bilang lagi dong, gitu amat kan. Terus itu kayak kadang-kadang kita
kayak cuman bertatap terus kayak seneng lo bisa sama kamu. You know that kind of feeling, the feeling of you falling in love, kadang-kadang cuman duduk dan nikmatin waktu berdua. Bayangin ya, coba misalnya pas gini, lagi duduk sama-sama berdua terus kayak, aduh kayak you know you're so in love, terus tiba-tiba bilang gini, udahlah yang penting kita sama-sama tahu lah ya, pokoknya lu tahu lah gue cinta lu cinta gue, kayak ya udahlah. Itu ngerusak momen banget gak sih? Kayaknya, you know, sometimes it's the heart connection. Koneksi antara hati yang kadang kita gak butuh untuk ngomong apa-apa. We just need to be with each other. So, Tuhan itu ngajak kita ke dalam relationship yang seperti itu. Sedekat itu, seintim itu antara kita dengan Tuhan. And then the next part. Bagian yang ini yang pengen kita lewati lah. Pokoknya kita pengen lupain yang ini. Soalnya ini gak nyaman, gak enak, dan agak sedikit mengancam. Oke, cuman ini bagian utamanya dan ini inti dari segala inti dan itu tujuan utama kenapa kita berdoa. Oke, ini akan mengubah kehidupan kamu dan aku. Dan kadang-kadang ini terasa seperti pergumulan. Matius 6 ayat 10, kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. What? Pikiran lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bentar. Enggak, kayaknya yang bagian ini bukan buat gua. Yang bagian ini enggak, ini bukan buat saya, Ci. Ya kan, kayak who would do that? You know, kayak ada gak sih yang lain aja gitu? Atau seringkali kita bilang gini, Tuhan aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Oke. Kan kita yang bilang, terus sama Tuhan mau dipegang bener nih. Tapi kitanya gandolin. Ya gak sih, kitanya gak mau. So Tuhan kayak bilang gini, this is the whole point. Doa itu bukan cuma supaya tolong jaga berkati atau kita dapat berkat dari Tuhan. Tapi supaya kita ini sinkron sama Tuhan. Hati kita, pikiran kita, agenda kita, visi kita. Gandeng sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 4-5 bilang gini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Kita suka bagian ini, ia akan memberikan kepadamu apapun yang lo mau. Dan kemudian kita suka bagian dia akan bertindak. Tapi perhatikan sebelumnya bilang gini, bergembiralah karena Tuhan, percayalah kepadanya. Apa maksudnya bergembira karena Tuhan? Apapun yang menyenangkan hati Tuhan itu jadi kesenangan kita. Itu maksudnya. Sehingga maksudnya hati kita ini sinkron sama hatinya Tuhan. Keinginan kita, agenda, visi, masa depan semuanya itu seirama dan segandeng sama Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi kan gini, kita ngomongnya, well datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku, ya kan sekarang ini dan juga siapa juga yang mau mikirin tentang sorga. Ya kan terus kita bilang, dan jangan membawa aku ke dalam pencobaan Tuhan karena aku udah tahu sendiri kemana saya bisa datang sendiri dah. Tapi Tuhan sedang mengajak kita sekarang ini untuk ada di posisi, kayak Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu. It's not about what I want, it's not about tolong jagai berkati. Tapi Tuhan tentang kehendakmu atas hidupku. Sehingga teman-teman, doa itu bukan untuk keuntungannya Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Yes, doa itu untuk keuntungan kita. Bisa gak ditulis di kolom komen, doa itu untuk keuntungan saya. Oke, tulisin di kolom komen right now, doa itu untuk keuntungan saya. Oke, atau kayak ketik di grup chat kamu, di sel grup kamu, doa itu untuk keuntungan saya. Oke, alasan utama kita berdoa adalah karena Tuhan mengundang kamu dan aku ke dalam sebuah hubungan yang super intim dan connection yang terjadi di ruang tersembunyi dengan Bapa kita yang di sorga. So, ini harus berapa lama? Well, depends on hubungan kita sama Tuhan. Kita lihat sesuatu yang menarik. I find this very interesting. Yohanes, muridnya Yesus, itu mencatat sebuah peristiwa di Yohanes 11. Waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus. Oke, waktu itu Yesus datang ke Betania, dia sengaja datang dengan terlambat. Waktu dia mau ngebangkitin orang dari kematian nih, oke, orang mati mau dibangkitin.
Dia doa cuma 10 detik. Dia doanya gini, Bapak aku tahu engkau selalu mendengarkan aku tahu apa yang kita mampu lakuin, sebenarnya gue juga gak perlu doa gini sih. Tapi udahlah supaya mereka juga tahu ya bahwa Tuhan yang ngutus gue. Oke, Lazarus keluar, boom. Lazarus langsung keluar, mujizat kebangkitan, haleluya. Alright, doa mau ngebangkitin orang mati nih, cuma 10 detik, gak perlu sarang laba-laba, sandal lawas, gak perlu dia. Tapi perhatikan, malam sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa berapa lama? Sepanjang malam. Semalam-malaman bergumul. Kenapa? Karena Yesus tahu kehendak Bapa. Dan dia sendiri lagi berat hatinya, gak terlalu suka. Gak terlalu mau ke sana. Yesus basically bilang, aku akan tinggal di taman ini. Dan bergumul sampai aku bisa bilang, jangan kehendakku tapi kehendakmu ya Tuhan. Sama kayak yang dia ajarin. Wow, ternyata Yesus juga pernah yang ngerasa kayak kita. That's why dia mengundang kita ke sebuah hubungan yang intim sama dia karena dia tahu gimana rasanya. Ibrani 4 ayat 15-16 bilang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, ayat 16, sebab itu marilah kita, apa katanya? Dengan penuh, agak lebih kencang lagi dong, dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, Tuhan ngajak kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Karena apa? Di bagian sebelumnya dia juga turut merasakan kelemahan kita. Isn't this so good? Di ruangan kita masing-masing kasih tepuk tangan yang paling keren yuk buat Yesus kita. Because he is that good. So kalau kita nanya berapa lama harus kita doa. Depends on kondisi hati kita. Mungkin some days it's 5 minutes and then we're good to go. Okay Tuhan, we're gonna do it this day. We're gonna seize the day for your glory. Amen is good. Atau mungkin some other days it's a bit harder. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan kok masih wrestle nih, Tuhan gimana nih. Oke harusnya begini tapi Tuhan posisi hati aku belum di situ. It's like okay let's struggle with it. You know kadang-kadang kayak Tuhan kayak mau bilang ayo nyatakan kebesaranku, ayo focus on who I am. Bergumul sama kehendakku. Bergumul let's focus in this one element yang kita masih belum bisa let go. You know. And then kalau ini lagi masih belum bisa, okay, come back the next day. Come back the next day. Kalau Tuhan nih aku udah harus jalan Tuhan gimana aktivitas harus lanjut. It's alright, come back the next day. Let's wrestle with that again. Ayo kita bergumul lagi sama yang itu. Ayo kita gumulin lagi. Focus on who I am. Focus on siapa diri aku buat kamu. Ayo struggle with my will. Ayo bergumul, fokus di satu elemen yang rasanya masih susah kamu lepasin. You know, wow doa yang kayak gitu beda ya. Exactly. Karena itulah dia ngajak kita masuk ke ruangan yang tersembunyi, yang tertutup. Karena hubungan ini personal banget. Ini pribadi banget. Sampai menyentuh ke bagian kehidupan yang mungkin kita gak pengen untuk serahkan. Tapi justru itulah tujuan kita berdoa. Alasan utama kita berdoa adalah karena Tuhan mengundang kamu dan aku ke sebuah hubungan yang super intim dan connection yang terjadi di dalam ruangan tersembunyi dengan Bapa di sorga. Dan bagian berikutnya, finally, wow, our favorite word, ya kan, give, berilah. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini ngingetin kita semua pada situasi mana di padang gurun. Orang Israel harus belajar bahwa penyediaan Tuhan itu day per day. Kadang gak yakin besok mau makan apa ya, tapi Tuhan sediain. Bukankah seperti itu juga hidup kita? Tujuannya apa? Supaya Israel belajar dan ingat bahwa you are dependent on me, kata Tuhan. Waktu kamu punya banyak, kamu dependent on me. Waktu kamu punya dikit, kamu dependent on me. So waktu kita doa, minta, bukan kita gak boleh minta, mintalah.
Oke, setelah kita acknowledge siapa dia, Bapa di sorga, muliakan namanya. Wrestle dengan kehendaknya dan kehendak kita, supaya kehendak kita align sama kehendaknya Tuhan. Setelah itu minta. Minta sebagai apa? Sebagai wujud bahwa hidup kita ini bergantung sama Tuhan. Hidup kita ini bergantung sama penyediaannya Tuhan. And then ayat 12 bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ketergantungan kita akan once again anugerah Tuhan buat hidup kita. Dan ayat 13 bilang, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Menyatakan ketergantungan kita akan proteksi dan perlindungannya Tuhan. Protect me from sin. Tuhan jagai aku dari dosa. Ya kan, jagai aku dari kejahatan, jagai aku dari kadang diriku dan egoku sendiri, jagai keluargaku Tuhan, jagai relationshipku, jagai pekerjaanku, jagai God, I am so dependent on you every single day. So teman-teman di Legacy Center, ternyata kehidupan doa itu lebih demi kebaikan kita. It's for us. Tuhan tuh udah sempurna, dia gak butuh untuk kita sembah-sembah. Sebenarnya penyembahan dan doa itu buat kita, untuk kita ingat siapa pribadi Tuhan untuk kehidupan kita. So doa Bapa kami bukan hanya sebuah syair yang harus kita hafalkan, tapi ternyata itu sebuah format yang aku berdoa saat kita melakukannya, ini akan merubahkan kehidupan kamu. Ada spiritual life yang digali lagi, ada spiritual life yang diubahkan sama Tuhan. Ada kehidupan yang ngalamin Tuhan in such a deep and personal level. Dan aku berdoa saat kita mengaplikasikan hal ini buat kehidupan kita pribadi masing-masing. Yang mana situasinya bisa beda-beda. Aku berdoa kita ngalamin Tuhan lebih lagi. Dan kita menemukan betapa luar biasanya Dia buat kehidupan kamu dan kehidupan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, yang lebih besar dari apapun, yang lebih mulia dari segalanya, yang memelihara hidup kami, yang memegang hidup kami aman dalam genggaman tangan Tuhan. Kami muliakan pribadi-Mu Tuhan hari ini. We worship You for who You are. Bukan tentang apa yang Tuhan bisa lakukan buat kami, tapi tentang siapa Tuhan buat hidup kami. We praise You God for that. Dan Tuhan biar di hari ini, di momen ini, kami semua sadar bahwa doa bukan hanya sekedar kami minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari Tuhan. Doa bukan hanya sekedar kami memberi Tuhan a to-do list. Tapi berdoa itu relationship yang dekat yang Tuhan ajak kami untuk bisa miliki dengan Engkau. What an honor. Kehormatan yang sangat luar biasa kalau Tuhan mau sedekat itu sama kami. We thank You God. Dan Tuhan di hari ini aku serahkan kehidupan kami semuanya. Setiap teman-teman di Legacy Center yang lagi melihat acara ini di momen ini. Yang lagi watching this video right now. Tuhan aku berdoa Tuhan masuk ke dalam setiap hati sekali lagi. Teman-teman boleh kita taruh tangan kita masing-masing di dada kita. Tuhan setiap pribadi yang meletakkan tangannya di dada. Kau masuk dalam kehidupan mereka sekali lagi. Kau bicara buat mereka. Sesuai dengan janji firman-Mu. Saat kami mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada kami. So Tuhan mulai momen ini aku berdoa dan memperkatakan saat ada kehidupan-kehidupan yang membuka hatinya buat Engkau, mendekatkan dirinya sama Engkau. Tuhan juga meresponi setiap kehidupan kami. Berikan kami pengalaman yang personal, yang pribadi sama Tuhan like never before. Biar kami semakin memahami hati-Mu, kehendak-Mu buat hidup kami. So jadilah kehendak-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.